Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Nisa Febriani, Prodi Ekonomi Syariah semester 2 kelas D. Video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah dari Ibu Fitri Faiza, SEI MH. Baik, di sini saya akan membahas tentang harta atau bisa disebut dengan al-mal. Silakan menyimak. Apa itu harta? Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan sebutan al-mal yang mempunyai arti condong, cenderung, dan miring. Al-mal juga disebut hal yang menyenangkan manusia yang mereka pelihara baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta, sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Selanjutnya, pengertian harta menurut istilah. Menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli al-bai, pinjam-meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketenangan yang dimiliki oleh manusia dengan upaya baik itu materi maupun non-materi. Selanjutnya, istilah harta menurut beberapa ahli fikih. Menurut ulama Hanafiyah, segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya. Menurut ulama mazhab Maliki, harta adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik serta umum. Ketiga, menurut ulama mazhab Syafi'i, harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai. Selanjutnya, menurut ulama mazhab Hanafi, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang. Berikut, menurut ulama ada 4 cara memiliki harta yang syariah menunjukkan dalam Islam, yaitu melalui penguasaan harta yang dimiliki seorang atau anggota keluarganya yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya bebatu yang sudah dimiliki seorang atau berangkat apabila seorang mengambil ketua itu lalu menggunakan maka bebatuan itu menjadi hak miliknya. Next, melalui transaksi yang dilakukan dengan seorang atau satu lembaga badan hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Ketiga, melalui peninggalan seseorang seperti menerima harta warisan dari ahli waris dan wakaf. Berikut ruang lingkup harta. Harta terbagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur aniyah dan urf. Unsur aniyah ialah harta itu memiliki wujud dalam kenyataan. Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak termasuk harta tetapi milik hak. Adapun unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madaniah maupun manfaat ma'nawiyah. Next, kedudukan fungsi harta. Yang pertama, harta sebagai amanah. Yang kedua, harta sebagai perhiasan. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Next, selain memiliki ruang lingkup, harta juga memiliki fungsi khusus dalam kehidupan. Misalnya, beberapa fungsi harta dalam aspek kehidupan: untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, untuk mengembangkan kehidupan, dan terakhir untuk menumbuhkan silaturahmi. Selanjutnya, kedudukan fungsi harta. Yang pertama, harta sebagai amanah dari Allah yang dititipkan kepada manusia, harta sebagai perhiasan, dan yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkannya. Pembagian harta. Menurut Hanafiyah, al-amal adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat ini mensyariatkan 2 unsur. Yang pertama, harta dapat dimiliki, disimpan dengan wajar. Yang kedua, manfaat dalam harta tersebut tidak mendatangkan kesengsaraan.
disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia dengan jalan perniagaan yang berlaku sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29-30.